Ya, Ustaz. Saya juga mohon izin ini mau mulai rapat. Ya, silakan. Nanti ya seperti beliau tadi semua. Iya, ini ada acara rapat lagi soalnya yang sempat offline organisasi. Ya, jadi nanti nggak mohon apa-apa, di Ustaz. Nggak apa-apa. Lanjut saja di record aja rapatnya. atau Boleh, nanti. boleh. Nggak apa, Ustaz. Saya minta nanti biar istri saya menceritakan atau gimana. Mohon maaf nih saja. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di sistem berikutnya kita bisa Zoom meeting lagi. Ya. Ya. Betul, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, nanti ya kita akan coba sama-sama berjalan yang baik yang di Bekasi maupun yang di Jakarta. Makanya perlu tahu dulu apa itu CITAS ya. Dan nanti kita sama-sama belajar. Mulai hari ini, mulai hari Sabtu, silakan setelah tahu produk knowledge ini, silakan Bapak Ibu yang di Bekasi maupun yang di Jakarta kita sama-sama memasarkan ya, memasarkan. Kita coba membuat hari Sabtu kita kumpul semuanya. Kami rencana Sabtu itu akan mengadakan presentasi online kepada calon orang tua siswa. Ya, apa sih itu CITAS? Baik. Nah, jadi CITAS itu singkatan dari Cahaya Islamic Prioritas School. Ya, kami singkat CITAS. Nah, kebetulan CITAS ini di Jakarta kami sebut dengan CITAS Kemayoran, ya per kecamatan. Nah, nanti di Bekasi sudah disepakati bahwa di Bekasi menggunakan nama CITAS Bekasi ya. Jadi sekolah payungnya kita sama, nanti anak itu haknya mendapat hak yang sama, hak mendapatkan rapot ya, hak mendapatkan NISN ya, nomor induk siswa nasional dan sebagainya. Hak-hak yang pemerintah berikan itu sama haknya dengan yang lainnya. Nah, baik yang di Bekasi maupun yang di Jakarta seperti itu. Nah, jadi kami bangun visi dan misi SDIT CITAS ini ya, kami menyebutkannya SDI Sekolah Dasar Islam Tahfidz ya, atau ya Islam Tahfidz. Jadi kita goalnya adalah tahfidz gitu. Nah, tapi ada sisi-sisi life skill yang memang kita selipkan nanti. Nah, visinya adalah membangun fondasi generasi muda ya, generasi muda Islam yang mencerminkan karakter Muslim. Nah, ini. Jadi sekarang banyak generasi muda itu tapi banyak generasi muda atau anak-anak Islam yang mengaku yang lahir dari Islam itu tapi karakternya tidak mencerminkan seorang Muslim. Itu apalagi di zaman sekarang ya yang informasi itu di tangan. Nah, ini kita sudah miris di situ. Makanya kita cuma punya visi bagaimana karakter Muslim ini benar-benar tertanam kepada anak-anak kita. Ini visi kita nih. Nah, misinya saya sebutkan salah satu saja. Misinya itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar berbasis karakter Muslim dan fitrah anak. Nah, kenapa kami cantumkan fitrah anak? Nah, jadi kita sudah hafal semua ayatnya bahwa anak itu secara fitrah itu lahirnya adalah sebagai Muslim, tapi yang menjadikan dia merah, kuning, hijau adalah dari dalam sendiri adalah keluarga, dari luar adalah lingkungan yang tidak, kalau kita tidak bentengi dari sejak dini dari SD ini, kita tahu apa akibatnya semuanya. Ini sudah miris sekali dan kita sudah rasakan itu. Nah, bagaimana CITAS itu muncul itu atas dasar why, what, how, ya gitu. Why, kenapa ada CITAS gitu kan? What, apa sih CITAS itu? How, bagaimana CITAS bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat kita khususnya. Ini dilandasi pertanyaan inilah CITAS muncul. Why, gitu. Kenapa? What, apa sih CITAS? How, bagaimana, gitu. Nah, ini akan kita kupas di sini. Ya. Nah, why? Jadi bentuk nyata kepedulian kita ya kepada generasi Islam nih secara umum dan pada kelompok remaja secara khusus. Kenapa kami khusus ada kata remaja khusus? Ya. Kita lihat sekarang ya, pemerintah itu sekarang kita sudah bisa melihat dengan gamblang bahwa pendidikan agama Islam di sekolah itu diganti dengan pendidikan akhlak ya. Lalu
ribut-ribut SKB 3 menteri. Jilbab itu adalah hak pribadi, sekolah itu tidak boleh mengaturnya, tidak boleh. Nah, itu sudah ramai. Jadi ini dari luarnya sudah di luarnya sudah tidak ditamengi, oleh pemerintah sudah tidak dilindungi lagi. Nah, kitalah sebagai orang tua nih yang harus cermat dan teliti bagaimana mendidik anak yang sekarang tuh zamannya luar biasa, ya. Serba cepat, serba instan segala macamnya. Nah, makanya kami khususkan remaja secara khusus. Nah, mudah-mudahan dengan ini dari SD kan menginjak remaja itu SMP. Nah, kita coba punya target. Citas ini bukan hanya berhenti pada mendirikan sekolah di SD saja, tapi sampai SMP, sampai SMA, bahkan insya Allah sampai perguruan tinggi. Amin. Seperti itu. Nah, inilah ya kenapa Citas harus dibentuk atau dibuat. Miris melihat kondisi generasi muda Islam yang sekarang ini jauh dari nilai teladan ya, dari nilai-nilai agama ya, terus meninggalkan teladan dari Rasulullah ya dan para sahabat. Mungkin nggak pernah dengar sekarang cerita Rasulullah, mungkin tidak pernah dengar sekarang cerita para sahabat tuh. Nah, tapi kalau dia tanya tentang artis Korea, mungkin dia hafal ya, seperti itu. Kalau dia suruh apa di tengah jalan merekam TikTokan itu mereka bisa. Nah, ini yang berikutnya adalah rentan menjadi korban paham yang menyimpang. Nah, ini LGBT sekarang kita sudah di Indonesia itu sudah bergerilya, sudah punya perhimpunan dan segala macamnya. Ya, ini liberalisme dengan pemerintahan yang sekarang ini kita kurang tahu bagaimana arahnya. Tadi ya sekularisme, feminisme ini sudah benar-benar apa nyata, ya benar-benar nyata. Ya terbukti ada guru mohon maaf non muslim yang bisa mengajar di madrasah, itu diperbolehkan sekarang. Ya. Seperti itu. Nah, lalu apa? Berpotensi menjadi generasi yang penting viral gitu. Yang penting ngetop TikTokan, YouTuber, FB, IG, ya konten-konten yang seperti itu bukannya tidak baik, ya, tapi kita harus mengarahkannya. Nah, disinilah nanti peran tadi ada Mas Hari ya sebagai nanti yang mengurusi aplikasi-aplikasi ini. Bagaimana nanti TikTok, YouTuber atau media sosial ini di tangan kita, di tangan pendidik kita sini sangat bermanfaat, ya seperti itu. Ini yang apa yang akan kita coba buat di Citas ini. Nah, lalu apa lagi why-nya? Nah, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim kepada terutama kepada lingkungan ya, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, sesama bangsa ya tentunya. Agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Karena dia ya kita hidup di zaman sekarang ini seperti ini. Kita bisa bayangkan setelah mohon maaf kita tidak ada anak itu pasti dia hidup pada zaman kita yang berbeda. Nah, kalau kita tidak bekali dari sekarang, tidak memilih lembaga pendidikan yang kurang pas, itu akan sangat merugi. Nah, inilah Citas makanya muncul. Nah, lalu apalagi mungkin Citas menjadi satu bagian harapan atau keinginan dari masyarakat ya yang akan rindu pendidikan yang berbasis Islam ya dan pendidikan yang berbasis Al-Qur'an dewasa ini. Seperti itu. Banyak pendidikan Al-Qur'an tapi mungkin belum pas, masih tradisional atau apa. Nah, kita mulai meramu ya, bagaimana pendidikan yang berbasis Quran tapi menarik dan menyenangkan seperti tadi mungkin salah satunya Tarki ya, dia kita coba itu adalah metode pendidikan yang ada di Indonesia, tapi kita robah, kita modif agar menjadi menyenangkan. Nah, apa dasarnya? Ini dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 9 ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan ya. Kita takut nih meninggalkan anak kita, keturunan kita yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, kita sebagai orang tua yang ngeri, takut kepada anak-anak kita ini, kalau kita tidak didik, kita bekali ilmu agama, keterampilan yang baik, nanti dia akan jadi apa gitu. Ya, menurut survei McKinsey itu ya setahun kemudian itu tidak ada lagi orang yang melamar kerjaan, ijazah nggak laku lagi, tapi bagaimana orang tuh menciptakan pekerjaan, gitu. Jadi ijazah itu sekarang bukan untuk melamar kerjaan, tapi sebagai bukti bahwa dia pernah sekolah, gitu. Bahwa bukti dia pernah sekolah, tapi untuk melamar kerjaan itu nggak bisa, ya. Tapi dia harus menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukti sekarang, ya di pandemi ini banyak bermunculan wirausaha baru ya yang memanfaatkan teknologi. Nah, dia menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, nanti kita bahas secara makro ya di belakang sini. Nah, lalu what apa ya? Apa sih Citas ya? Yaitu kita harus menyiapkan institusi pendidikan formal yang memiliki independensi dalam menyusun kurikulum berbasis pengembangan karakter muslim dan fitrah peserta didik. Nah, ini kita untungnya di Citas. Jadi kita mempunyai kurikulum pendidikan itu 30% itu kurikulum dinas yang akan kita ajarkan kepada para siswa kita. Nah, selebihnya adalah kurikulum khas Citas. Apa kurikulum khas Citas? Ya, yang kita sebut adalah kurikulum inti. Nanti kita jabarkan. Ya, kurikulum inti adalah goalnya tadi manusia, alam dan teknologi. Ya, manusianya ini benar-benar kita mendidik sebagai subjek yang akan muncul ya potensi-potensi manusia itu sendiri. Nah, teknologi nanti kita bicara lagi ya, ada ahlinya. Ya, alam bagaimana kita memanfaatkan alam secara lokal supaya bisa menjadi kualitas dunia. Nah, ini. Jadi yang 70% adalah kurikulum khas Citas. Nanti akan kita bedah kupas juga. Apalagi, menyiapkan lulusan yang berkarakter muslim, mandiri, berkemampuan yang mumpuni, gitu. Nah, lalu apa? Karakter muslim itu apa? Teladan contohnya, ya teladan Rasulullah, ya para sahabat. Ini nanti akan masuk di dalam bahasa, ya bahasa yang akan kita buat secara literasi. Mereka setiap hari akan mendengarkan kisah-kisah teladan Rasulullah dan para sahabat dan kisah-kisah orang sukses, ya. Itu setiap hari akan kita sebelum mereka mulai belajar kita akan perdengarkan. Siapa yang menyampaikan? Ya murid itu sendiri. Lalu apa? Mandiri, mampu bekerja tanpa bergantung kepada orang lain, ya, memiliki daya saing dan bahkan mampu menciptakan kesempatan bagi orang lain. Nah, di Citas ini nanti ada program yang namanya Market Day. Ya, Market Day ini siswa bisa berjualan memasarkan hasil produknya yang akan dipasarkan ya kepada teman-temannya sementara atau kepada orang tuanya. Kita ajarkan kemampuan keterampilan seperti itu. Lalu yang berikutnya keterampilan unik berdasarkan minat dan bakat mereka. Akan kita kerucutkan lagi. Si A bakatnya apa, mampunya seperti apa, ya. Jadi semuanya akan mempunyai manfaat yang sama dengan minat yang berbeda. Jadi sekarang nilai itu kita nggak perlu lihat lagi. Dulu kalau kita belajar adalah mencari nilai yang jelek. Orang tua kita mencari nilai yang paling rendah, yang mana 5-nya. Tapi nanti akan kita rubah mindsetnya, cari anak ibu yang nilainya paling besar. Nah, itulah yang akan terus kita kejar dan kita kita perhatikan, kita seriuskan, bukan lagi mencari nilai-nilai yang kecil. Nah, karena pendidikan yang paling hebat adalah di Indonesia, semuanya diajarkan, semuanya harus bernilai bagus. Sedangkan mereka punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiganya menjalankan sistem pendidikan sekolah unggul yang dapat menjadi rujukan bagi sekolah lain dalam kurikulum alternatif. Bapak Ibu semuanya, sekolah unggul itu bukan hanya di gedungnya saja yang unggul, bukan hanya di sarana prasarana saja unggul, bukan hanya di kurikulumnya saja yang unggul, ya.
tapi kita bisa mempunyai salah satu di antara itu apa? Oh, gurunya kah yang unggul? Ya, kurikulumnya kah yang unggul? Nah, itu yang akan kita jual di Citas. Jadi bukan lagi melihat gedung yang 4 lantai ber-AC, ya, lapangannya seluas lapangan bola, enggak. Ya, nanti akan kita cari apa yang unggul di Citas ini. Oh, Citas punya keunggulan adalah kurikulum yang khas, guru yang peduli kepada anak, ya, dan care, ya, care kepada anak dan baik, ya, itu bisa menjadi satu keunggulan, ya. Nggak perlu tempat yang luas, tamannya banyak atau segala macam, nanti kita bisa membuat sekolah unggul. Citas itu sudah unggul dalam hal metode pengajaran, ya. Hal, goal yang akan, kita berikan kepada orang tua. Nah, bagaimana? Nah, saya bicara secara makro, how-nya. Nah, sekarang sudah memasuki industri 4.0, bahkan sudah memasuki 5.0. Tapi saya tidak akan bicara satu-satu di sini, ya. Sekarang sudah zamannya digital. Ya. Nah, apa? Sekarang semuanya sudah depannya itu pakai ya, e-book, ya, e-learning, ya, e-health, agrikultur dan sebagainya. Ini sudah tidak bisa kita hindari, ya. E-money, dulu kalau kita masih ingat iklan Sonsi di tol itu, ya, itu tol ada yang jaganya, ya, untuk kita bertransaksi. Nah, kita bayar, kembalian dan sebagainya. Sekarang coba, sudah hilang semuanya, digantikan dengan apa, Bu? Pak? Pakai kartu apa? Namanya apa tuh? Etol. E-tol atau e-money, ya, gitu. Jadi uang itu sudah nggak ada kelihatan lagi. Kita gajian nggak nerima uang tuh, ya, langsung ditransfer masuk ke kartu ATM kita. Pada saat kita mau belanja di Indomaret atau di Alfa, nggak perlu ngeluarin uang, ya, tinggal digesek. Sudah banyak apa e-payment itu yang kayak OVO, ya, kayak GoPay dan segala macamnya tuh, uangnya nggak pernah kelihatan bentuknya. Nah, ini. Nah, apalagi sekarang semuanya berpikir kepada Internet of Things, ya. Coba sekarang Bapak Ibu beli makanan nggak perlu keluar lagi, beli pulsa handphone nggak perlu keluar lagi, beli token listrik nggak perlu keluar lagi. Ini semuanya serba internet, ya, tinggal ada di aplikasi handphone kita semuanya, mau beli serabi, mau beli apa semuanya tinggal pencet, semuanya berpikir tentang internet. Nah, ini nanti Mas Yatnya sama Mas Ari nih yang akan melakukan ini. Ya, ini ya, cyber fisikal. Jadi tidak lagi bersentuhan dengan kita, ya. Ini sudah kita rasakan semuanya di sekarang ini, ya. Apalagi nanti ada artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Nah, Elon Musk itu yang Tesla yang menciptakan mobil listrik, dia sudah punya impian yang sangat luar biasa, ya. Dia menciptakan satu chip ditanam di monyet, sekarang monyet bisa main game, ya, itu hebat. Dan dia punya pikiran bagaimana suatu benda digerakkan hanya bukan lewat perintah suara, misalnya lampu hidup, enggak, tapi dengan memikirkan saja, kita memikirkan lampu hidup, dia akan hidup. Ini sudah pembuatan kecerdasan buatan itu sangat luar biasa. Nah, ini secara makro. Nah, apa dampaknya buat anak-anak kita? Nah, anak-anak kita dia akan mengalami rentan atau volatili, ya, rentan karena dia tidak bersentuhan langsung, gitu. Sekolah, ya, jarak jauh, tidak punya teman, segala macam itu akan rentan, keluar takut, ya, dan sebagainya. Lalu tidak pasti, ya, kalau tidak dapat bimbingan yang baik, itu ketidakpastian hidupnya pasti akan muncul, ya. Lalu hidupnya sangat rumit, gitu, karena memang tidak berhubungan dengan kehidupan sosialnya itu terbatasi, lalu menjadi
anak yang ambigu, bingung mau ngapain. Ya, seperti itu. Ini sudah mulai terasa banget gitu. Dia dampak nyata dari apa? Teknologi ini sudah banyak ya. Dia kuat berjam-jam menghadapi permainan game segala macamnya sehingga lupa lupa segalanya lah gitu. Dia sudah anteng ya, tadinya mulai belajar sekarang dia belajar tapi sudah belajar dia bisa membuka yang lain. Nah, ini nanti kita akan coba yang mempositifkan ini gitu. Kayak Tarkit nanti juga akan Tarkit, Degree Student dan sebagainya itu akan coba kita rancang menjadi satu aplikasi yang menarik ya, menarik buat anak-anak kita. Nah, ini blueprint pendidikan kita, CITAS ini yang kita coba yang humanis, yang fokus kepada manusia, alam dan teknologi. Fokus pada manusia adalah fokus pada potensi manusia yang seutuhnya, ya fitrah manusia yang tadi saya sampaikan di atas, ya. Bahwa manusia itu makhluk sosial, ya, yang tidak bisa hidup sendiri, tidak hanya dengan cari makan lewat handphone dan sebagainya. Mereka butuh ke pasar, ya mereka butuh bertemu dengan gurunya, dan ini kita akan coba seperti itu. Lalu fokus pada pengembangan kearifan lokal untuk dunia. Nah, kita manfaatkan apa sih kearifan lokal di Bekasi, kearifan lokal di Jakarta, mungkin di Jakarta sampah. Bagaimana sampah itu kita olah menjadi yang bermanfaat, bisa menghasilkan juga. Bagaimana teknologi-teknologi yang kita pegang ini bisa manfaat buat mereka secara khususnya ya, gitu. Lalu fokus pada aplikasi teknologi sebagai nilai tambah. Ya, tadi ya kita mengajarkan kepada anak-anak ini ya mungkin kemarin kita iseng-iseng, maksudnya bisa nggak kelas 1 diajarkan cara membuat game pendidikan? Oh bisa. Nah, itu sebagai nilai tambah mereka ya. Jadi daripada dia main game terus yang tidak manfaat, lebih baik dia menciptakan itu ya, seperti itu. Bagaimana memanfaatkan YouTube ya dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa media-media ini sangat dahsyat gitu. Bermunculan yang kalau tidak kita kita apa? Kita manfaatkan dengan baik itu akan menjadi bahaya buat anak-anak kita. Nah, ini. Nah, jadi di CITAS ini kita akan mengenal itu satu teori humanis ya, gitu. Kalau teori multiple intelligence ini sudah banyak kita praktekkan. Nah, tapi yang humanis inilah yang jarang kita praktekkan. Apa itu teori humanis? Siswa bukan lagi objek, tapi sebagai subjek, gitu. Bukan yang kita menjejalkan makanan, tapi kita bisa berdiskusi. Nah, kamu suka mata pelajaran yang mana? Ya, dari mata pelajaran kita berikan sukanya yang ini. Nah, itu yang akan kita tanyakan, bukan lo harus bisa matematika, bisa bahasa Indonesia, bisa semuanya. Makanya di sekolah saya yang yang di Kava itu mereka semuanya juara satu matematika, juara satu IPA dan sebagainya. Ya, bahkan yang tidak bisa baca tapi dia ahli dalam olahraga, itu dia juara satu dalam olahraga. Nah, ini akan kita munculkan seperti itu, ya. Kurikulumnya sesuai usia perkembangan, iya. Nah, sekarang kurikulum Dinas Pendidikan yang ke-13 itu yang katanya tematik, yang katanya harus berpikir HOTS ya, high order thinking, skill. Nah, tapi membebankan ya, membebankan. Matematika kelas 2 sudah sangat rumit dan sebagainya. Nah, kurikulum sesuai kebutuhan siswa ya tadi. Kurikulum harus relevan sesuai perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman kita ya sekarang seperti ini, harus kita ikuti. Ya, tapi kalau multiple intelligence semua anak bintang, sekolah menemukan bakat dan minatnya gitu. Menemukan ya, bukan dari si anak tadi. Tapi kalau yang teori humanis adalah si anak tadi yang memunculkan, nah kamu suka apa? Tapi kalau di teori multiple intelligence adalah nah kamu bakatnya sini deh gitu. Jadi kita yang memberitahu bukan si anak tadi. Lalu pendidikan untuk semua, education for all. Kemampuan seluas samudra semuanya. Semuanya baik, dua teori ini baik. Kalau kita combine akan baik seperti itu. Ya, ini jabaran yang tadi. Yang jabaran tadi ya. Apa yang kita butuhkan? What do you need? Apa yang kamu butuhkan? Ini kurikulumnya manusia. Jadi kebutuhan siswa sesuai dengan usia perkembangan. Yang pertama. Lalu kebutuhan materi abad 21. Ya, ini materi abad 21 yang tadi. Apa sih kebutuhan si anak tadi? Nah, ini yang akan kita
cari. Lalu potensi pematik itu memancing. Ah, ini anak ini suka bikin video. Udah, itu minatnya di situ. Udah kita asah, kita panggil orang tuanya. Ya, Bu, anaknya Ibu di sini. Anak ini suka menggambar, ya udah di sini. Gitu. Jangan sukanya menggambar dipaksakan matematikanya harus 100, itu kurang pas. Nah, lalu potensi listriknya ya kita munculkan. Ya udah, kita munculkan dengan berkolaborasi dengan teknologi-teknologi yang sekarang berkembang. Nah, ini Bapak Ibu, kurikulum kita ada 4 ya, ada 3 sebenarnya. Kalau ini kan yang nomor 3 tuh jenjangnya. Jadi yang pertama adalah kurikulum abad 21 yang kita sebut kurikulum inti. Nah, kurikulum intilah ini yang tadi anak itu bisa kita target hafalan, hafiz 30 juz, bisa dua bahasa, Inggris Indonesia, Inggris Arab, Arab dan Indonesia gitu. Ini bilingualnya, ini abad 21. Si anak bisa memanfaatkan teknologi ya yang baik. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran inti. Ya, nanti kita pembelajaran intinya adalah yang tadi, yang 70% itu pelajaran inti. Karakter Islamnya muncul di di pembelajaran inti. Lalu ada pembelajaran induk. Pembelajaran induk adalah pembelajaran yang punya dinas, ya, seperti agama, matematika, bahasa, IPA, dan sebagainya. Nanti apa yang diajarkan di situ? Nanti kita bedah, ya. Lalu nih akademik. Nah, ini tingkatannya, ya. Akademik mulai SD. SD adalah tematik mengekspor semua apa yang pelajaran yang ada gitu. Jadi mengeksplor semua, cari sebanyak-banyaknya, cari yang unik sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kalau masuk SMP mulailah kita ajarkan SMP ini pembelajarannya berbasis proyek ya, project based learning agar mereka terbiasa dengan tantangan. Itu. Lalu kalau kita masuk ke SMA, baru passion based learning. Apa passionnya? Minatnya apa? Ini dikhususkan. Sehingga nanti pada saat dia kuliah, nggak ada lagi tuh, aduh, gue salah jurusan nih masuknya. Enggak. Tapi dia sudah punya passion dia. Oh, saya sukanya di seni. Ya udah masuk jurusan seni. Saya sukanya di pendidikan. Ya udah masuk di situ. Jadi nggak ada lagi, gue kuliah tuh gara-gara salah jurusan di sini sehingga tidak manfaat ilmunya. Nah, ini nanti bicaranya kurikulum nih panjang. Lalu eskul ya, eskul sebagai sebagai refreshingnya mereka, otak kanannya gitu ya. Akan kita ajarkan misalnya archery, berenang dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi mata pelajaran inti itu yang abad 21 apa saja? Karakter buildingnya, ya kita bangun karakter Islam yang tadi awal kita sampaikan. Ya, dia terbiasa sholat sholat sunnahnya duha, ya, sholat sunnah qobliyah, ba'diyahnya ini sudah terbiasa lagi. Ada berdoa sudah terbiasa lagi. Ini karakter building. Bertemu dengan orang tua dia mengucapkan salam dan sebagainya, ya. Rajin membaca Quran. Ini adalah karakter building yang akan kita ajarkan. Nah, life skill, ya tadi kita sudah bicara dengan Mas Etnyo, gimana nih life skill-nya? Oh iya, nanti kita media-media sosial yang tadi kita sebutkan tadi itu kita bagaimana cara memanfaatkannya. Mereka bisa membuat game yang secara sederhana ya, tapi menyenangkan gitu, tapi mendidik. Nah, creative planner ya, dari hasil-hasil itu bisa dijual ya, bisa bikin undangan digital, bisa tadi pokoknya bisa berjualan membuka e-commerce di di medsos dan sebagainya. Nah, ini yang jarang diajarkan. Yang berikutnya ada problem solving ini. Jadi kalau kita ditanya pada saat sekolah, guru sudah menerangkan A, B, C, D. Nanti di akhir pasti guru menanyakan, ada yang mau tanya anak-anak? Gitu. Apa Bu? Pak, pasti anak-anak, enggak. Sudah jelas? Sudah. Karena nggak pernah diajarin, ya. Bagaimana cara bertanya, ya itu nggak diajarin. Jadi mereka nggak ngerti tapi bilang ngerti. Ya ini sebenarnya itu masalah. Nah, jadi akan kita coba
Ini mapel inti kita yang akan kita kemas dengan menjadi karakter buildingnya Islam gitu ya, menjadi karakter kita semuanya. Nah, di sini mapel inti. Kamu Mereka kamar yang hafal tengah 30 juz ya realisasinya insya Allah tuh gitu kan, kayak gini. dan terbiasa dengan adab-adab Islami Cari aja tadi. yang paling kecil ya. Ya. Lalu pembelajaran induk ini, pembelajaran Ntar induk matiin adalah lagi. 30% tadi. Ya, agama tetap menjadi pembelajaran yang paling utama. Ya, walaupun pemerintah akan menghilangkan ini, sudah dihilangkan, videonya sudah saya share, ya. Jadi tidak ada lagi pembelajaran agama apapun ya, tapi diganti menjadi akhlak dan budi pekerti yang berdasarkan Pancasila, bla 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 semuanya. Ngeri nggak? Ngeri, ya. Jadi nggak ada lagi tuh nanti, saya nggak tahu deh. Yang ada pelajaran agama aja seminggu sekali masih berantakan, gitu. Nah, di sini, jadi pentingnya agama bagaimana dia bisa pada saat belajar ya tidak meninggalkan sholat dan sebagainya nanti kita ada metodenya. Matematika. Nah, Bapak Ibu matematika ini kita ajarkan kalau di kita di Citas di SD itu nanti matematika dia akan matematika dasar pondasi kelas 1 sampai kelas 3 dia akan hanya belajar membaca, menulis dan menghitung. Nah, membacanya bagus baik membaca huruf Arab maupun huruf Latin ya. Menulis ya tentu itu motorik mereka harus kita asah menulis dengan baik baik Latin maupun menulis Arab ya. Lalu matematika ini matematika sebagai dasar pondasi mereka harus menguasai dulu pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Jadi pada saat di kelas 4 nggak bingung lagi ditanya 5 kali 7 berapa, nggak mikir lagi. Nah, itu. Ya, jadi matematika sebagai pondasi dasar itu harus mereka kuasai dulu. Barulah di kelas 4, 5 dan 6 mereka fokus yang lebih sulit lagi. Dan di kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai mereka belajarnya adalah belajar gaya-gaya bimbel yang akan menghadapi ujian nasional ya atau ujian sekolah seperti itu. Ini matematika. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tadi kita budayakan si anak-anak itu gemar membaca, namanya Udah. literasi. Nah, disinilah nanti literasi ini yang Nggak apa-apa. Besok itu nanti yang ada yang kecil. Pakai aja. ya. Jadi literasi ini adalah literasi yang tadi kita ceritakan Ada di ntar Ibu. tokoh-tokoh para sahabat, cerita nabi, cerita orang-orang sukses. Nah, sehingga anak itu mendengar yang positif aja ceritanya ya. Bagaimana teladan Rasulullah sebagai pengusaha, Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai pemimpin keluarga, Rasulullah sebagai kepala negara. Ini kita ceritakan semuanya ya. Ini namanya literasi. Jadi dengan ini mereka senang dengan seperti dongeng ya, dengan cerita-cerita tapi kisah nyata semuanya. Nah, ini yang pembelajaran induknya. Nah, lalu model kurikulumnya yang tadi di atas kita jabarkan seperti ini, akademik ya. Jadi akademik ini assessment ya for learning. Jadi semuanya akan kita laporkan ya pembelajaran si anak ini kepada orang tuanya sesuai real ya real. Jadi nanti kita punya 2 rapot, ya rapot dinas sendiri dan rapot rapot Citas itu sendiri. Rapot Citas mungkin Udah dimatiin isinya ya lampunya. tentang kurikulum Citas yang khas tadi, ya. Lalu berkolaborasi dengan pembelajarannya gitu. Lalu karakter, ya pembiasaan kalimat baik, berdoa, adab sholat dan sebagainya. Nah, life skill, ya bisa memimpin, berpikir kritis, berkomunikasi, menghargai dan sebagainya. Eskul yang tadi kita sampaikan juga. Seperti itu. Nah, kembali lagi sih apa yang kita rasakan dalam sistem pendidikan kita sekarang ini. Singkat saja. Ya, jadi tadi menyamaratakan minat bakat si anak. Ya, kalau disuruh lomba di sini Albert Einstein, everybody is a genius. Semua itu adalah jenius pintar. But if you just a fish, coba kalau disuruh lomba di antara hewan-hewan ini disuruh lomba, semuanya ini sekarang kita lagi ada ujian, ya. Ujiannya adalah memanjat pohon. Nah, kira-kira siapa yang menang duluan kalau dari gambar ini? Monyet. Monyet ya kan? Gitu. Kalau disuruh ujian sekarang adalah berenang.
pasti ikan gitu. Nah, pendidikan kita masih seperti itu. Ya, masih seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi ranah SKL-nya adalah standar kelulusan CITES adalah dia mempunyai pengetahuan yang baik, mempunyai keterampilan yang mumpuni, akhlak yang baik, lalu spiritual yang baik, seperti itu. Nah, ini. Jadi kurikulum kita adalah tadi pengetahuan adalah lancar membaca, lancar menulis, mengerti konsep matematika, capaian hafalan Quran dan hadis dan sebagainya. Lalu keterampilan lain adalah menguasai bilingual, tahsin dan tafiznya, life skill, pola hidup sehat. Sosialnya mampu bekerja sama, adab islami, peduli sama, menghormati dan empati. Spiritualnya, ibadah fardunya bagus, ibadah sunnahnya tidak ditinggalkan, biasa berdoa, komitmen terhadap akidah dan syar'i. Nah, ini gambarannya. Nah, untuk bilingualnya, ya student understanding daily conversation. Si anak itu mengerti percakapan yang sehari-hari, yang nggak perlu ini. Kita grammarnya kita tinggalkan dulu, ya. Pada saat ditanya dia respon sebagainya, ya, respon dan pede dalam mengucapkan berbahasa Inggris, ya, seperti itu. Ya, ini sasaran mutu kita, target hafiz, ya, realisasi sampai 30 juz. Kalau 1 tahun 2 juz, ya minimal ini 2 juz. Nanti kita punya metrik sendiri kepada orang tua, Pak, emang bisa 30 juz selama 6 tahun? Nah, kita ada metriknya. Kenapa? Ya bisa, kenapa? Jadi metriknya adalah kita bagi Al-Quran itu ada berapa juz, berapa baris dan sebagainya. Nanti metriknya akan kita breakdown semuanya. Oh, jadi sehari mereka harus menghafal berapa baris. Nah, berapa baris itu berapa menit, semuanya akan di-breakdown. Kita sudah pikirkan itu semuanya. Ya. Lalu target tadi sudah dijelaskan, ya. Fluence dalam bilingual sehari-hari sudah di atas tadi. Target life skill sederhana kita sudah pikirkan sama-sama seperti itu. Oke. Nah, inilah strategi kita. Ini cara metode mengajar kita nanti di kelas Bu seperti ini. Jadi yang pertama adalah semuanya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Jadi pada saat mereka lagi main atau lagi istirahat, lagi makan pada saat itu azan gitu ya, udah tinggalkan ya. Mereka akan baris berwudu, menentukan imamnya, siapa yang gelar siapa yang mimpin doanya, ini akan kita ajarkan semuanya. Lalu kegiatan yang menarik dan menantang gitu. Jadi si anak ini kita coba ciptakan materi-materi yang nggak bosan gitu, yang nggak melulu lihat buku, tapi bisa kita explore di luar. Kegiatan di alam terbuka, maksudnya bukan ke hutan atau apa, ya kita bisa belajar pindah-pindah ya. Oh, di kelas bosan, pindah ke kantin kita belajar. Di kantin bosan kita pindah ke taman, ya ke Air Petra, atau bisa kita ke mall kita belajar itu. Jadi itu yang dimaksud dengan alam terbuka. Sistem tanda kecakapan atau penghargaan. Nah, setiap anak itu akan kita beri penghargaan. Anak-anak itu senang hadiah, ya, senang hadiah dikumpul. Ini nanti kita ada teknik cara pemberian penghargaan. Contoh misalnya, si anak itu datang pagi, padahal masuk sekolah jam 7, dia sudah setengah 7 sudah datang. Kita berikan penghargaan, ya. Kita beri pin di situ di dadanya. I am the first, saya yang pertama datang. Nanti dikumpulkan semuanya. Ini akan terangkum dalam buku kita namanya The Great Student. Lalu sistem berkelompok. Nah, sistem berkelompok ini kita akan biasakan kepada anak-anak kita dan akan berganti-ganti setiap harinya, ya. Jadi memecahkan satu materi atau pelajaran itu memberikan materi pelajaran kita bisa dengan sistem berkelompok tadi. Nah, sistem satuan terpisah maksudnya adalah pada saat memberikan kelompok itu ya udah putri dengan putri, putra dengan putra. Ya, tidak kita campur, kita biasakan seperti itu. Nah, kehadiran pendidik adalah guru. Guru itu tadi karena siswa sebagai subjek, ini guru hanya mendampingi sebagai fasilitator, motivator, ya mediator ya dan menanyakan ini seorang guru nanti fungsinya seperti itu. Belajar dengan melakukan learning by doing, praktek terus seperti itu. Nah, ini strategi KBM ini. Jadi nanti kita belajar ini juga bagaimana cara melaksanakan
metode-metode ini di kelas, di luar segala macamnya. Nanti kita semuanya akan belajar dengan waktu yang sangat singkat ini, sekitar 3 bulan lagi, gitu. Ya, ini penjabarannya, ya, penjabarannya, ya. Nah, ini contoh tanda kecakapannya, gitu. Jadi pada saat kita tanya dia masuk sekolah, Bapak, siapa yang tadi baca Quran? Ya kita kasih tanda baca Quran. Siapa yang sekarang menjadi ketua kelas? Ya kita kasih tanda bintang ini sebagai pemimpin. Siapa yang tadi nabung, kita kasih tabungan. Siapa yang tadi piket, kita kasih ini juga. Siapa yang datang pertama ini, siapa yang sholat, semuanya akan berjalan. Nah, ini nanti tugasnya Mas Hari nih nanti, ya. Semua nanti Citas mudah-mudahan mempunyai aplikasi yang keren, yang bagus. Jadi orang tua yang tadi saya sudah sampaikan di atas secara makro, semuanya sekarang berbasis semuanya gitu kan. Seperti itu. Nah, ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, unik kita nanti bukunya juga kayak Tarkit tadi penyusunnya adalah guru-guru kita juga. Nah, ini asiknya belajar, bukunya buku kita juga gitu. Nah, ini sebagian dari buku-bukunya gitu. Ya, asiknya belajar, senang membaca, suruhnya membaca, ini the great student, ya, Tarki dan sebagainya. Dan insya Allah itu akan dibuat aplikasinya oleh tim kita, oleh tim Citas. Ya, baik Bapak Ibu, ini mohon maaf saya agak cepat ngomongnya karena ini malam. Nanti ini bekal kita ke depan. Silakan sekarang kita berdiskusi, ya, dari penjelasan saya tadi kira-kira apa yang ingin ditanyakan, karena saya berharap nanti hari Sabtu dari Bekasi juga mengirimkan calon orang tua siswa, ya, untuk mendengarkan paparan kita. Mungkin itu dari saya, atau mungkin ada tambahan dari Mas Etnya untuk aplikasinya atau Mas Hari bagaimana gitu untuk teknologinya. Silakan Mas Hari atau Mas Etnyo. Balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Hari Bapak saja kayak gitu ya Mas Hari ya. Ya. Kebetulan Pak Trisno kita kan kemarin baru mempelajari aplikasi yang dikasih sama Bapak ya. Ya. Mensinkronkan dengan yang ada di kami, baik itu fitur-fitur dan sebagainya. Kebetulan juga ini tadi saya juga lagi buka Tarki dari Tarki 1 sampai Tarki 4 kalau nggak salah tadi ya, sampai Tarki 4. Lagi-lagi semua sudah jadi dalam bentuk buku ya Pak ya. Ya. Nah ini nanti memang tugas kami, saya sama Pak Hari mau nggak mau harus terjemahkan dalam bentuk digital. Ya, sebuah tantangan sebenarnya. Karena kalau kemarin kan dapat PR dari Pak Trisno itu bagaimana mengkorelasikan antara yang aplikasi pembelajaran dengan administrasi yang bank. Ya, itu sebenarnya sudah clue-cluenya sudah ada kayak gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah berikutnya adalah masalah Tarki. Jujur Tarki ini luar biasa. Belum lagi The Great Student ya Pak ya. Kan ada 2 buku yang jadi wajib di sekolah Citas nanti. Ya. Nah ini dalam konteks setiap hari siswa itu benar-benar harus mengisi, mengupload, dan juga nanti mungkin akan memberikan respon seperti itu. Nah, cuman kita ngomong jujur apa adanya. Kebetulan kita ini, saya dan Pak Hari juga tadi barusan juga rapat, saya nggak tahu sih hasil rapatnya bagaimana. Soalnya ada aplikasi yang harus digunakan di Kairo ya Mas Hari. Nah itu
kayaknya memang apa ya, benar-benar kerja keras sih sebenarnya. Ya Pak Hari ya. Ya, betul Pak. Ya, kami ya, gue tiap malam tuh rapat berdua terus ini. Ya, tapi tetap kalau Pak Tresno kan ngasih deadline ke kami, kalau nggak salah sekitar 3 bulan ya Pak Tresno ya. Ya, Juli sudah kita bisa. Tetap kami akan kerjakan. Iya, insya Allah habis kondusifkan karena memang kita juga menyusun Pak di kelas 1 itu mereka sudah bisa mengenal konsep IT Ya. secara sederhana gitu. Kalau biasanya sekolah itu kan mengenal robotik, mungkin kalau Bapak Ibu pada mengenal robotik, nah kita di sini rencananya akan mengajarkan coding gitu, mengajarkan coding untuk anak-anak tapi sifatnya sederhana. Itu juga kami di tim itu juga lagi disusun bagaimana anak kelas 1 ini, kalau anak saya kayak di sekolah itu dia udah dikasih permainan dalam bentuk codingnya itu coding yang sudah ada game di luar. Sedangkan pengen kita ini codingnya dibuat sendiri. Logo Citasnya ada, kayak gitu. Terus permainannya ada. Nah kemarin beberapa stafnya Pak Hari itu sudah bikin sedikit kayak dongeng cerita-cerita masalah. Kalau kemarin baru cerita-cerita masalah kancil ya Mas Hari ya? Masalah kancil dan lain-lain. Ya mungkin nanti kalau menurut ceritanya tergantung pihak sekolah Pak. Iya. Gitu. Jadi kita bagaimana cerita kancil waktu kita kearifan lokal lah bahasanya. Cerita dongeng kita dari zaman dulu kecil itu bisa kita angkat. Nanti juga cerita-cerita masalah mungkin masalah Nabi, masalah ya mungkin Wali Songo dan sebagainya. Memang kita memadukan itu yang mungkin secara konsep ini belum ada sama sekali. Gitu. Terus kedua juga ada beberapa konsep masalah kayak apa namanya kayak potensi ini kadang-kadang tidak didokumenkan dengan baik. Insya Allah kita juga udah merancang yang kemarin juga sudah sempat ditunjukkan ke Pak Tresno ya Pak ya. Ya. Ada rapot digital. Betul. Ya, kami di sini ada rapot digital. Jadi kemungkinan besar, cuman kita belum bisa menyampaikan semua ke apa namanya ya mungkin teman-teman Bekasi juga. Kita sudah menyiapkan rapot digital baik dalam bentuk CD ataupun dalam bentuk konsep di aplikasi. Yang ini juga sebenarnya sudah berjalan di lembaga pendidikan kami, kayak gitu. Jadi nanti setiap orang tua akan mendapatkan duplikat pembelajaran bahasanya, baik dalam bentuk CD ataupun dalam bentuk drive. Nah itu nanti kita akan bagikan ke orang tua pada saat mereka sudah per semester ataupun per tahun gitu. Tapi kalau konsep kami sih pengennya kalau bisa per semester selalu dibagikan. Nah, supaya nanti orang tua tahu juga ada rekam jejak dokumen-dokumen ini anak dulu belajarnya bagaimana. Nah, ini memang sesuatu yang cukup luar biasa, kerja keras karena kemarin kita mencoba di lembaga itu juga pengajar-pengajarnya juga sempat kalau bahasa Jawanya itu sambat gitu kan. Ya, ada yang teriak-teriak Pak ini kayak gimana karena mereka harus coba mendokumenkan, ambil video yang bagus, anak juga nanti harus ngirim video yang bagus tentang apa yang dia pengenin. Jadi nanti ada kayak sebuah rekaman. Oh dulu waktu kecil saya seperti ini. Nah rapot digital salah satunya bentuknya seperti itu, termasuk nanti ada dokumen-dokumen hasil pembelajaran. Seperti itu. Gambarannya mungkin itu Pak Tresno ya. Belum bisa ngasih banyak karena jujur kita kan masih harus belajar tentang output, outcome, visi misi dan seterusnya. Ini semua lagi kita bedah. Ya paling tadi izin sama Pak Tresno kalau ada masukan-masukan kan nggak apa-apa ya, tetap terbuka ya Pak Tresno ya. Siap. Kayak gitu. Soalnya kan kita ketemu rata-rata bisanya nge-zoom nih paling banyak nih. Ketemu tatap muka paling seminggu sekali doang ya. Ya. Soalnya saya sama Pak Hari aja mungkin kadang-kadang padahal satu kantor aja jarang ketemu. Nah dia aja mau rapat nggak jadi ini tadi berdua kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Pak Hari mau nambahin, silahkan. Enggak Pak, cukup Pak. Oke.
Terima kasih kalau gitu dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. silakan mungkin Bu Suji, Bu Tri, Mas Triyono, ya kita coba berdiskusi di sini. Tadi yang apa telah disampaikan oleh kami, dan kami juga, saya banyak kasih PR ke Mas Yatnya sama Mas Hari. Mas, player harus jadi gitu kan. Besok kita mau presentasi, mau bagi-bagi semuanya ya. Iya, emang. Jadi banyak PR. Jadi mohon maaf saya jadi bosnya sementara. Silakan Bu Suci, mungkin ada Mbak Lina, ada yang mau ditanyakan. Saya harap hari Sabtu itu ada orang yang dari Bekasi, calon orang tua siswa yang bisa ikut presentasi online kita. Udah. Allah. Saya, maaf Pak, Ya, nih saya harus pahami dulu ya Pak. Jadi kan, jadi apa yang tadi disampaikan saya harus pahami dulu. Nanti kalau semisal ada hal yang harus saya sampaikan atau ada sesuatu yang mungkin saya belum mengerti atau apa, nanti bisa saya tanyakan langsung aja ya Pak ya. 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 Nanti rencana kita punya jadwal gitu kan, ada jadwal Iya. ke Bekasi. Memang nggak susah nih, bukan susah. Jadi kan Iya. teman-teman Bekasi juga baru dengar hari ini tentang itu Citas apa gitu kan. Iya, makanya. Seperti itu. Ya ini akan terus continue. Mungkin saya dijemput sama Mas Etnyo kali ntar mau ke sana. Siap Mas Etnyo. Ya, nanti hari Sabtu itu saya rencananya online, tidak datang ke Sumur Batu atau ke Bekasi kepada orang tua yang memang secara ini sudah saya kumpulkan sedikit gitu ya untuk cuma mau nunggu pasti aja tempatnya di mana. Oh, kita sudah pastikan tempatnya di Sumur Batu nanti sekolah kita yang di Jakarta. Kalau yang di Bekasi nanti mohon sampaikan alamat sekolahnya di mana. Jadi nanti pada saat ada calon orang tua siswa yang dari Bekasi ikut Zoom online kami, meeting online kami, nah nanti ya udah, nanti pendaftarannya sudah mulai dibuka. Pak, saya tertarik Pak, kalau di Bekasi daftarnya di mana? Nah ini harus kita kasih tahu juga. Kan selama ini belum tahu kan harga biaya masuk sekolahnya berapa, SPP-nya berapa, karena kami belum diskusi kepada yang di Bekasi gitu. Iya, Pak, betul Pak. Betul. Jadi harus kita sepakati dulu gitu. Berapa yang di Bekasi, berapa yang di Jakarta, SPP-nya berapa. Tentu kan punya zona ekonomi berbeda-beda atau memang mau disamakan kita nggak tahu gitu. Iya, Pak. Ya. Gitu. Ya. Mungkin itu jadi salah satu agenda Pak Trisno, nanti ketemuan di Bekasi secara tatap muka untuk membahas baik struktur kepengurusan sekolah, baik anggaran-anggaran dan sebagainya. Itu mungkin nanti bisa diskusi bareng dengan teman-teman Bekasi. Ya. Seperti itu. Mungkin mulai hari ini kita tetapkan saja, Mas Etnyo, saya secara pribadi setiap hari Rabu untuk seminggu sekali ya sementara ke Bekasi. Jam berapa? Apakah jam sore ya atau jam berapa? Jadi kita fokus ya teman-teman mungkin yang di Bekasi yang kalau bisa dikosongkan tuh di hari Rabu. Gitu, hari Rabu jam sekian itu khusus, mohon maaf, kita rapat Citas habis. Kalau saya biasanya kalau di Jakarta hari Jumat. Gimana? Jadi silakan didiskusikan. Jadi setiap hari Rabu saya akan ke Bekasi gitu untuk memantau lah bahasanya, memantau ini sekaligus nanti kalau ada pelatihan-pelatihan kita sama-sama saja yang di Jakarta dan Bekasi kita jadi satu. Gimana Bu Tri? Mas Dita? Ya, Ustaz, kalau untuk hari Rabu, ya biar ini aja kita rapat dulu, maksudnya jamnya ya. Boleh di hari Rabu, tapi waktunya nanti saya bicara sama Ustadz Komarudin dengan Pak Triyono. Iyalah, betul. Semuanya bisa hadir. Ya. Gitu ya. Ya. Misalnya kalau hari Rabu, boleh di hari Rabu. Ya, itu Pak. Ya,
Itu tawaran saya di hari Rabu, misalnya Pak saya hari Rabu nggak bisa gitu kan. Nah, hari apa? Yang penting khusus aja. Yang terutama kan menyiapkan siapa Ya. yang mau ngajar ya Bu. Yang mau ngajar siapa itu yang harus Baik. Nanti kita bicarakan. Ya, diputuskan bersama nanti. Oke, siap Bu Haji. Betul. Betul. Ya. Siap. Mas Tri, mungkin ada masukan Bu Suci? Sementara dulu Pak Bu Haji. Iya Pak, sementara kita ketemu aja dulu supaya jelas bagaimananya ya Bu ya. Jadi kalau dari segi program yang di Citas itu tadi saya sudah menyimak dengan seksama dan kelihatannya sangat luar biasa Pak. Dan kalau dilihat dari program-programnya itu yang memiliki visi dan misi yang ke depan, yang memang sangat dibutuhkan untuk masa sekarang ini, kelihatannya memang sangat banyak yang akan berminat. Jadi kalau untuk insya Allah untuk memang sebaiknya kita ketemu lagi dengan Pak Komar, dengan Bu Tri untuk menentukan ke depannya itu bagaimana. Kan sekarang juga kita memang belum tahu bagaimana Citas itu yang tadi Pak Trisno katakan berapa biayanya. Jadi itu baiknya kita ketemu langsung ya Bu ya. Iya, betul. Iya, sementara itu aja Pak dari saya. Ya, baik, terima kasih. Oke, jadi itu sekilas. Memang banyak ini kita mungkin kalau lagunya siapa, Krisdayanti menghitung hari. Udah, kita sudah Hari nggak kemana-mana Pak. April, Mei, Juni. Kita sudah harus cari itu. Nanti kan kita, kita sedang menyiapkan nih kelas di Jakarta ya. Standar kelasnya seperti apa. Kemarin Mas Dita sudah dibangun ya Bu, yang di atas ya Bu? Yang kemarin Mas Dita. Insya Allah minggu depan. Enggak jadi di atas Ustadz. Kita di sebelah yang itu. Jadi semua di bawah. Oh, semuanya di bawah ya. Nah, sudah kita susun Ustadz. Sudah kita susun. Siap. Itu kira-kira masuk berapa orang? Kan berapa siswa? Insya Allah satu kelas lumayan banyak. Bisa 20 siswa. Bisa 20 ya. Nah. Ya, 20 30. Ya. Oke, siap. Nah, itu standarnya kan nanti kita samakan nih standar kelasnya seperti apa gitu. Penyusunan kursinya dan sebagainya. Harus ada, nanti kita sampaikan deh pada saat kita ketemuan. Lokernya dan sebagainya itu harus kita samakan. Gitu. Iya, baik. Seperti itu. Ya, Ustaz ya. Siap. Oke, jadi sepakat ya di Bekasi dengan menggunakan nama Citas ya, bukan Jati Rahayu Islamic School lagi nih ya. Oke. Ya, sudah dirubah. Insya Allah ya. Baik. Seperti itu Mas Etnya, Mas Hari. Jadi kita masing-masing sudah menghitung hari. Saya sendiri mengejar bagaimana mengumpulkan calon siswa ya. Ini kita luar biasa gitu. Apa yang kita jual tadi, apa keunggulan kita, meyakinkan. Insya Allah kalau di tahun pertama minimal ya kita dapat 20 dan dia bisa bisa merasakan hasilnya. Oh ya benar. Insya Allah tahun kedua tuh nggak perlu brosur lagi Bu. Nggak perlu brosur, itu udah pada nyari sendiri tuh. Seperti itu insya Allah. Ya. Mari. Nah, jadi kalau makanan sudah enak tuh dikejar kemana aja. Iya, betul. Begini gitu, Mas Etnyo. Mas Tri, itu karena bakminya enak, bagi-bagi ke saya tuh. Ditunggu Ustaz, tinggal datang. Oke. Ada lagi, jadi persiapan itu nanti waktunya kita samakan saja timelinenya. Contoh ya, saya buat timeline itu kapan mulai pendaftaran, kapan. Oh ya maksudnya nanti kita ada psikolog ya. Nanti ada tes psikolog tuh di awal. Nanti biayanya berapa saya belum tahu tuh.
Ya, tes psikolog itu di kelas 1. Biasanya psikolog itu 2 tahun, Bu. Kelas 1 nanti di kelas 2, kelas 4, kelas 6 itu nanti akan terus seperti itu. Ada tes psikolognya juga. Insya Allah nanti kita ada lah. Kalau itu aplikasinya sudah ada Pak Ustadz. Oh, sudah ada ya? Aja. Kalau itu udah jadi ya Pak Hari ya. Pak Hari udah jadi kan Pak Hari ya? Sudah Pak. Iya. Habis begadang-begadang berapa malam ya? Iyalah, begadang terus, harus konsentrasi. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya akan tunggu kabarnya di hari Rabu misalnya ya. Jam berapa saya harus datang ke sana. Kalau memang mau disamakan di Jumat, ya berarti saya paginya gitu. Saya sorenya ke ini. Tapi kalau di hari Rabu mungkin bisa pada zuhur atau pada asar gitu. Boleh. Ya, Insyaallah. kita memang harus intens ketemu ya. Intens misalnya pembicaraannya sudah selesai semua itu. Kalau memang enggak, misalnya sudah selesai pembicaraan tapi harus tetap ketemu aja gitu. Mungkin ada bahasan yang lain yang ini. Kita jadwalkan, kosongkan seperti itu. Baik. Saya kira kalau tidak ada lagi yang ingin tanyakan, mungkin ada mau tanyakan tentang teknis segala macam, belum ada? Belum, insya Allah Sabtu kalau memang Sabtu. sudah ada. Maksudnya nanti kalau websitenya gimana? Nanti digabung atau terpisah atau mereka dapat subdomain aja gitu? Website Citas Bekasi, Citas ini. Digabung Pak Ustadz. Digabung Pak Ustadz. Digabung aja ya? Sementara kita gabung, nanti kemudian nanti kita akan pecah dengan sendirinya. Sementara masih domplen di Citas Kemayoran, tapi nanti di sana ada cabang-cabangnya kayak gitu kan. Nah setelah itu nanti baru kita bikinkan sendiri khusus untuk Kemayoran, kita bikinkan untuk Bekasi, tapi untuk yang di Kemayoran dianggap sebagai pusat, nanti di sana ada database semuanya seperti itu. Nanti kalau pendaftaran online gimana kalau digabung? Nggak apa-apa. Misalkan saya mau daftarnya online nih sekarang gitu. Insya Allah bisa kok nanti kalau itu. Nanti kalau itu mah cepat kalau itu Pak Ustadz. Asal yang susah itu yang Tarki sama The Great Student itu. Iya. Iya. Tuh lihat Pak Hari udah teriak kan kalau udah kayak gitu kan. Tawa-tawa dia langsung. Ri kopi udah 3 hari nih. Ri. Oke. Saya baru 2 Pak. Terus dari flyer atau dari brosur itu nanti yang desain yang dari kita atau gimana? Yang di Bekasi? Maksudnya? Insya Allah dari kita semuanya. semua nanti. Nanti jadi Bekasi tinggal insya Allah terima rapinya kayak gitu kan, tapi tetap butuh masukan. Seperti terima matang. Terima matang. Iya kata Mas Tri terima matang itu Pak, terima inian. Iya, nanti saya kirim alamatnya Mas Tri ya, matang itu bakmi Jawonya. Iya, jadi semua Kecamatan atau nama Bekasi? Oh saya nggak tahu tuh, monggo dimusyawarahkan aja kalau itu. Kalau kami di Jakarta sudah sepakat, insya Allah menggunakan per kecamatan gitu. Tapi kalau di Bekasi mau pakai Bekasi, lalu nanti ada yang buka lagi, misalnya Bekasi di wilayah lain, gunakan aja nama kecamatannya gitu. Silakan aja, nggak apa-apa Bekasi, pakai nama Bekasi juga nggak apa-apa. Jadi gini, kemarin juga udah saya bicarakan ke Pak Trisno, pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau misalkan nanti ternyata dari ya mungkin satu bagian di sini ada yang pengen bikin di Bekasi, misalnya di Jati Asih, ya paling model-modelnya adalah yang di Jati Rahayu adalah Bekasi 01, nanti Jati Asih sesuai dengan waktu. Kalau memang mau pakainya per wilayah atau mungkin per kabupaten ya jatuhnya mungkin. Seperti itu. Kalau model per kabupaten, tapi kalau untuk yang per kecamatan tidak perlu pakai nomor. Jadi kalau model nomor itu kayak modelnya Al Azhar. Kadang-kadang ada Al Azhar 01, 03, 24 kayak gitu. Nah, kalau per kecamatan modelnya kayak lab school. Lab school mungkin Cibubur, Rawamangun, Kebayoran, seperti itu modelnya. Ini pertimbangan aja. Yang memutuskan Bekasi karena
bahasanya the first ya jatuhnya Bekasi. Ya. Nanti kita buat aturan-aturan seperti itu Mas di SOP-nya ya. Karena kan Monggo. Bekasi sudah luar wilayah kita gitu. Nanti seperti apa? Monggo nanti kita ini. Kalau insya Allah di Jakarta kita menggunakan nama kecamatan. Iya. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, timeline-nya silakan dibuat di Bekasi. Apa yang harus dikerjakan. Nanti kalau mau contohnya nanti saya kirim. Ya, contoh timeline yang harus dikejar itu apa saja, tinggal dirubah tanggalnya saja. Agar ya tadi kita sudah menghitung hari nih ya. Luar biasa nanti kalau memang ini tercapai itu sangat luar biasa. Di masa pandemi ini loh, orang nggak boleh keluar. Ya, nyari murid tuh kita datang ke TK, guru TK-nya sama kepala sekolahnya juga nggak ada. Sama anak-anaknya yang ada kursinya doang. Tapi bagaimana caranya ya tadi kita manfaatkan teknologi yang ada seperti itu. Baik, Bu Tri tidak ada yang mau tanyakan lagi, Mas Tri? Sudah insya Allah cukup. Nggak ada ya, cukup ya, Mas Dita cukup, Mbak Lina. Kalau tidak ada lagi, alhamdulillah ya tadi sekedar product knowledge. Nanti yang disampaikan kepada orang tua kurang lebih mirip seperti itu, cuma agak rinci saja. Ada rinci target hafalannya kenapa berapa lama, targetnya berapa lama itu nanti agak rinci. Termasuk nanti yang teknologinya itu teknologi sederhana apa saja. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini sudah saya rekam, tapi biasanya rekamannya besar nih, kapasitasnya nggak bisa dikirim. Gitu, agak berat nanti. Mudah-mudahan kalau bisa dipecah dibagi-bagi rekaman ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi undangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selamat malam. Selamat istirahat. Hari jangan lupa kita rapat dulu. Ya, lanjut. Hari rapat. Jangan tidur ya. Izin live ya Pak. Assalamualaikum. Ya, izin live. Saya juga izin live. Izin live ya Pak. Assalamualaikum.